Ada orang seperti Anda datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang mencaciku, apakah boleh aku balas dengan cacian?" Nabi menjawab, "Kalau kau balas dengan cacian, berarti kamu sama seperti dia." Tidak harus dibalas dengan cacian. Menghentikan tidak harus mencaci. Karena cacian itu seperti meniup api, tambah menyulut, tambah dia marah, semakin dahsyat caciannya. Kalau menghentikan mungkin, misalnya, bisa melibatkan hukum dan sebagainya, dia telah melecehkan, mencemarkan nama baik saya dan sebagainya, itu hak, karena kehormatan harus dijaga. Tapi kalau membalas dengan cacian, tidak. Karena menjadikan mulut kita biasa mencaci, membalas dengan cacian. Anda baik, Anda membalas 2, dia nggak baik, Anda latih begitu, dia balas lagi menjadi 1000 cacian, habislah Anda. Dia orang tidak baik. Anda ajari tidak baik, semakin pintar dia untuk menjadi tidak baik. Maka kalau ada orang mencaci Anda, apakah dia orang baik atau tidak baik? Kalau orang baik, Anda diam, dia akan semakin diam. Kalau dia tidak baik, Anda diam, dia mikir, ini saya caci kok diam saja. Nggak ada reaksi deh, kayak nggak heboh deh. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu Anda membalasnya cacian, tidak akan indah. Anda mencaci apa? Anda mencaci pun kadang tidak hanya dia dicaci. Mungkin pamannya akan kita caci, adiknya kita caci, dan seterusnya. Tidak perlu kita membalas cacian dengan cacian. Bahkan perlu belajar setelah itu lebih tinggi lagi. Bagaimana kita dicaci. Kemudian kita mendoakan dengan doa kebaikan. Sebaik-baik kita tidak akan bisa melampaui kebaikan baginda Nabi. Dan sejelek-jelek cacian orang kepada kita, tidak seperti Nabi pernah dicaci. Engkau orang gila, wahai Muhammad. Gila. Misalkan penyair Majnun, Nabi dianggap gila. Cacian apa lebih dari itu? Anda pernah dibilang gila? Dibilang pendusta, baginda Nabi. Nabi dibilang pendusta, dibilang orang gila, dibilang orang dongeng, pendongeng, asatirul awalin, segala macam. Wah, Nabi dicaci. Cacian kepada Nabi lebih dahsyat lagi. Apakah Anda merasa lebih bagus dari baginda Nabi? Dan itu cacian sama sekali gak pantas untuk baginda Nabi. Gak pantas. Untuk umat saja gak pantas, apalagi untuk Nabi. Maka jangan sampai kita itu terkecoh dengan cacian, lalu menjadi hati kita menjadi hati yang pendendam kepada orang. Mendendam tiba-tiba. Rusak hati kita. Setan berhasil menjadikan kita pembenci, pendengki. Maka ada pertanyaan lagi setelah itu, ada yang lain. Lalu bagaimana setelah ada orang berbuat baik kepadaku, aku balas kebaikan? Ya biasa saja. Kalau orang berbuat baik kepadamu, kau balas kebaikan. Lalu gimana orang hebat? Orang hebat adalah orang jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Itu baru istimewa. Dia mencaci, Anda tidak perlu mencaci. Anda kirim sesuatu. Kelihatan untuk membungkam mulutnya, justru mungkin lebih baik adalah indah, adalah kalimat yang baik atau hadiah. Assalamualaikum. Apinya semakin redup dia. Tapi kalau Anda caci, akhirnya masih berkobar. Anda mohon maaf, ya Muhammad saya salah. Anda kirim hadiah, doa-doa setiap malam. Hati Anda sejuk, hatinya sejuk. Selesai. Tidak, jangan membalas. Membalas tidak membuahkan kebaikan. Tidak di Anda, tidak di dia. Mencaci bukan sebuah kebaikan. Seorang muslim adalah bukan kebiasaan mencaci. Kalau dicaci, tidak perlu kita membalas dengan cacian. Itu saja. Justru waspadalah, jangan-jangan caciannya itu adalah umpannya syaitan untuk menjadikan Anda pendendam atau menjadi Anda pencaci. Dia dijadikan umpan syaitan. Dia orang nggak benar. Oleh setan dibisiki, caci itu si orang baik ini. Tak tahu mencaci Anda. Anda membalas, kata setan, dapat nih. Masuk. Sudah kena kailnya. Sekarang mencaci. Dendam lagi di hatinya. Oke. Ente semuanya masuk neraka sama saya, kata setan. Begitu. Tapi ejek itu setan. Hei setan, kau bisikan orang untuk mencaciku, tapi aku tidak membalas. Aku doakan dengan doa kebaikan karena dia umat Nabi Muhammad. Ya Allah, orang yang telah mencaciku berikan segala kebaikan. Ampuni dia ya Allah. Mudahkan segala urusnya. Jaga anak-anak. Selesai. Hati sejuk. Itulah para kekasih Allah yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Hatinya bersih, terbebas dari dendam, benci dan dengki. Wallahu a'lam bishawab.